apa yang tidak diketahui oleh Carla adalah bahwa Cliff sebenarnya merupakan salah satu anak kaya sombong paling terkenal di lingkungannya. Alasan dia sekarang terlihat begitu patuh, seperti burung puyuh, adalah karena dia sangat takut kepada Andi. Mendengar ucapan Cliff, Andi Rewa segera menyadari situasinya dan berkata, "Tuan Cliff, tidak perlu terlalu sungkan. Selamat tahun baru juga untukmu." Cliff sempat tertegun. Dia tidak langsung memahami kenapa tiba-tiba Andi berbicara dengan nada begitu ramah. Tapi kemudian dia segera menyadari bahwa mungkin Andi tidak ingin keluarganya tahu soal hubungan yang sebenarnya antara mereka berdua. Dengan cepat Cliff menyesuaikan diri dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Andi." Andi Rewa mengangguk, lalu tersenyum pada Najwa dan Carla lalu berkata, "Waktu aku ke Jakarta untuk membantu seseorang melihat Feng Shui, aku juga menghadiri perayaan ulang tahun Nenek Elsa mewakili Najwa. Di sana aku bertemu dengan Tuan Cliff." Melihat suasana mulai canggung, Elsa segera maju untuk mencairkan suasana. Dia menyerahkan hadiah yang sudah disiapkan kepada Ridwan dan Carla sambil berkata, "Paman, Bibi, ini beberapa hadiah kecil yang kubawa untuk kalian. Semoga kalian berkenan." Ridwan buru-buru berkata dengan sopan, "Wah, Elsa, kau sudah repot-repot datang. Kenapa harus membawa hadiah juga? Paman jadi merasa tidak enak." Carla ikut menimpali, "Benar, Elsa. Kalau kau datang ke rumah ini, anggap saja seperti rumah sendiri. Tidak perlu repot-repot bawa apa-apa." Meski berbicara begitu, Carla langsung menerima hadiah itu dengan senyuman lebar. Bahkan dengan semangat menyambutnya dari tangan Elsa dan Cliff. Najwa sendiri merasa tidak enak hati karena sahabatnya membawa begitu banyak hadiah tanpa memberi kabar sebelumnya. Dia berkata, "Elsa, kenapa kau tiba-tiba bilang mau datang ke rumah? Aku tidak sempat menyiapkan apapun untuk kau bawa pulang ke Jakarta. Rasanya tidak enak sekali." Elsa tersenyum. "Ah, kenapa kau harus seformal itu? Lain kali saja, kalau kau ada waktu ke Jakarta, mampirlah ke rumahku." Kemudian dia melirik Andi, lalu berkata kepada Najwa, "Najwa, setelah tahun baru, kalau kau tidak ada kegiatan, datanglah ke Jakarta bersama Andi. Kalian bisa tinggal di rumahku beberapa hari. Nanti kita kembali ke sini sama-sama sebelum tanggal 7. Najwa tersenyum. "Nanti kulihat jadwalku dulu. Sekarang aku belum bisa memastikan." Saat itu bel pintu berbunyi. Ridwan buru-buru bangkit untuk membukanya. Melalui layar interkom, dia melihat seorang wanita yang tampak dewasa dan elegan dengan penampilan yang sedikit menggoda berdiri di depan pintu. Dengan bingung dia bertanya, "Maaf, Anda mencari siapa?" Wanita itu menjawab dengan sopan, "Halo, apakah ini rumah Nyonya Najwa? Aku Desi dari grup Rapocini. Maaf kalau kedatanganku mengejutkan." Ketika mendengar nama Desi dari grup Rapocini, Ridwan akhirnya mengenali bahwa wanita cantik dan anggun di video tersebut adalah wakil ketua Dewan Direksi grup Rapocini yang pernah datang menghadiri pembukaan studio putrinya untuk memberikan ucapan selamat. Hal ini membuat Ridwan sangat terkejut. Bagaimanapun, sebagai wakil ketua grup Rapocini, sekaligus tokoh terkemuka di dunia bisnis Makassar, Desi memiliki reputasi yang sangat besar di kota ini. Selain itu, Ridwan juga tahu bahwa grup Rapocini telah memberikan banyak proyek renovasi kepada Najwa. Bisa dibilang, grup Rapocini adalah sumber utama dari kesuksesan bisnis Najwa. Namun, dia benar-benar tidak menyangka kalau Desi akan datang secara pribadi untuk mengunjungi rumahnya. Maka dia pun segera memanggil Najwa. "Najwa, cepat ke sini. Wakil ketua grup Rapocini, Nona Desi, datang ke rumah kita." Najwa sangat terkejut dan sedikit gugup. Apa? Kenapa Nona Desi datang ke sini? Aku akan membukakan pintu untuknya." Bahkan Elsa yang berada di sana pun ikut terkejut. Meskipun kekayaan Desi tidak sebanding dengan Elsa, namun Desi adalah wakil ketua grup Rapocini, tangan kanan dalam perusahaan, sekaligus atasan langsung Elsa.
Elsa tidak pernah menyangka kalau atasannya akan datang mengunjungi rumah sahabatnya. Karena itu, Elsa merasa agak canggung. Tapi sekarang dia sudah terlanjur ada di sini, dan pergi begitu saja jelas bukan pilihan. Dia hanya bisa menunggu Desi dengan hati yang gelisah. Dengan cepat Najwa mengundang Desi masuk. Sambil tersenyum sopan, Desi meminta maaf. "Maaf, aku mengganggu." Najwa buru-buru berkata, "Nona Desi terlalu sopan. Akulah yang seharusnya mengunjungimu. Tapi belakangan ini aku tidak sempat. Aku baru saja mulai libur hari ini." Desi mengangguk dan menyerahkan bingkisan yang dibawanya sambil berkata, "Ini hadiah tahun baru untuk paman dan bibi. Hanya sedikit tanda perhatian, mohon diterima." Najwa merasa sangat tidak nyaman dan berkata, "Nona Desi, ini benar-benar terlalu merepotkan." Desi tersenyum lembut. "Kita sudah bekerja bersama cukup lama. Tidak perlu terlalu formal antara kita. Dibandingkan kerjasama kita, hadiah ini tidak ada apa-apanya." Saat ini, Ridwan dan Carla juga mendekat. Ridwan terpukau oleh aura muda dan profesional Desi, sementara Carla tidak bisa melepaskan pandangannya dari bingkisan yang ada di tangan Desi. Najwa dengan ramah berkata, "Nona Desi, silakan masuk dan duduk di ruang tamu." Desi tidak melihat Andi di ruang depan, merasa sedikit kecewa. Kalau dia pergi begitu saja, rasanya ada yang kurang. Maka ketika mendengar undangan Najwa, dia pun tersenyum. "Baiklah, terima kasih." Di sampingnya, Ridwan tersenyum dan berkata, "Nona Desi, silakan masuk dan duduk. Aku akan meminta menantuku membuatkan teh untukmu." Begitu mendengar kalau Andi akan membuat teh untuknya, Desi merasa canggung dan buru-buru berkata, "Paman terlalu baik, tidak perlu repot-repot seperti itu." Ridwan berkata sambil tersenyum, "Ini bukan masalah besar. Kebetulan ada tamu lain di rumah, kita bisa duduk bersama." Kemudian dia cepat-cepat menuju ruang tamu dan memanggil Andi Rewa. "Menantu yang baik, tolong buatkan teh untuk menjamu tamu kita." Andi Rewa mengangguk dan mulai menyiapkan air untuk menyeduh teh. Saat itu Desi melangkah masuk ke ruang tamu. Begitu masuk, pandangannya langsung tertuju pada Andi Rewa. Andi Rewa juga melihat ke arahnya. Saat mata mereka bertemu, terlihat kilauan kebahagiaan di mata Desi. Di sisi lain, Andi juga sedikit terkejut melihat penampilan Desi hari ini. Hari ini, Desi tidak mengenakan pakaian kerja seperti biasanya. Dia memakai mantel panjang berwarna coklat muda dengan rambut panjang bergelombang yang terurai di pundaknya. Penampilannya terlihat menawan dan anggun. Andi mengangguk tipis kepadanya dan dengan sopan berkata, "Halo, Nona Desi." Desi segera membalas, "Halo Tuan Andi." Pada saat ini Elsa berdiri dengan sedikit canggung dan berkata, "Halo, Direktur Desi." Desi baru melihat Elsa saat itu dan dengan terkejut dia berkata, "Wah, Elsa, kau juga di sini? Kau belum pulang ke Jakarta?" Elsa dengan sedikit canggung menjawab, "Sebentar lagi, aku akan ke bandara." Di sisi lain, mata Cliff langsung memancarkan antusiasme saat melihat Desi. Meskipun dia sudah bertemu dengan banyak wanita cantik, namun dia belum pernah melihat seorang wanita profesional dengan keanggunan yang begitu luar biasa dan mempesona. Dia langsung merasakan debaran di hatinya. Tanpa sadar, dia berdiri dan bertanya pada Elsa, "Elsa, kau belum memperkenalkan kepadaku siapa wanita cantik ini?" Elsa segera memperkenalkan, "Oh iya, Direktur Desi, perkenalkan, ini sepupuku, namanya Cliff Hartanto." Setelah itu, dia menoleh kepada Cliff dan berkata, "Sepupu, ini adalah wakil direktur grup Rapocini kami, Direktur Desi." Cliff segera mengulurkan tangan dan memuji, "Wah, aku sudah sering mendengar nama besar Direktur Desi. Hari ini aku bisa bertemu langsung. Ternyata memang benar-benar luar biasa. Aku Cliff, keturunan keluarga Hartanto dari Jakarta." Desi dengan sopan menganggukkan kepala dan berkata,
senang bertemu denganmu." Namun, Daisy tidak terlihat terkesan dengan identitas Cliff. Meskipun Daisy bukan berasal dari keluarga besar, namun dia telah bekerja di grup Rapocini untuk waktu yang lama. Dia berinteraksi dengan banyak keluarga besar dan memiliki pengetahuan tentang mereka, termasuk keluarga Hartanto dari Jakarta. Dia bahkan telah mengenal Andi, putra keluarga Rewa, untuk waktu yang lama. Jadi, bertemu dengan Cliff, putra keluarga Hartanto, tidak membuatnya merasa terkejut. Sementara itu, Cliff berpikir bahwa dengan membawa nama putra keluarga Hartanto, dia pasti akan membuat Daisy merasa terkesan. Namun, ternyata Daisy tampak tidak peduli dengan statusnya sebagai putra keluarga Hartanto. Ekspresi Daisy tetap tenang tanpa gelombang emosi. Hal ini membuat Cliff merasa sedikit kesal. Dalam hati dia berpikir, "Aku ingin menjadikan Daisy sebagai target utama. Kalau aku bisa menaklukkannya, maka hari-hariku di kota ini tidak akan terasa membosankan. Tapi, sepertinya Daisy tidak terlalu tertarik padaku. Dia hanya seorang manajer profesional. Meskipun gajinya tinggi, tapi setahun paling-paling hanya beberapa ratus juta. Kenapa dia tidak peduli padaku? Seorang putra dari keluarga Hartanto, standarnya terlalu tinggi." Cliff tetap pantang menyerah dan berkata kepada Daisy, "Direktur Daisy, aku sudah lama mendengar tentang kemampuan luar biasamu sebagai elit bisnis. Kalau suatu saat nanti kau tertarik untuk berkembang di Jakarta, kau bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan grup Hartanto sebagai wakil direktur. Gajinya pasti jauh lebih tinggi daripada di grup Rapocini." Cliff berpikir bahwa tawaran gaji tinggi bisa memikat Daisy, tetapi dia tidak menyangka bahwa Daisy langsung menolak tanpa ragu-ragu. "Terima kasih atas tawarannya, Tuan Cliff, tetapi itu tidak perlu. Aku merasa nyaman bekerja di grup Rapocini dan tidak berencana untuk pindah." Cliff merasa sedikit kecewa, tetapi tidak mau menyerah begitu saja. Dia melanjutkan, "Direktur Daisy, kota ini terlalu kecil dan akan membatasi perkembanganmu. Lebih baik pindah ke Jakarta. Seperti kata pepatah, laut luas menjadi tempat ikan melompat, langit tinggi memberi kebebasan burung untuk terbang." Pada saat ini, Cliff terlalu sibuk mengejar wanita hingga dia lupa bahwa di sampingnya ada Andi Rewa, orang yang tidak bisa dia ganggu. Sebenarnya, dia juga tidak berpikir bahwa mencoba merayu Daisy di depan Andi adalah masalah besar. Bagaimanapun, meskipun dia dihukum oleh Andi untuk menjalani hari-hari yang sulit di kota ini, namun Andi tidak mengatakan bahwa dia dilarang mengejar wanita selama waktu itu. Saat ini, Andi sudah melihat rencana kecil di balik tindakan Cliff. Dalam hati, dia berpikir, "Cliff ini memang tidak bisa berubah. Dimanapun dia berada, selalu menggunakan statusnya sebagai putra keluarga Hartanto untuk pamer. Kalau begitu, lebih baik kuperpanjang masa hukumannya di sini menjadi 2 tahun." Memikirkan hal ini, dia segera mengirim pesan kepada Mary. "Mary, tolong beritahu sepupumu, Ruli, agar menyampaikan kepada keluarga Hartanto bahwa masa hukuman Cliff di sini diperpanjang 1 tahun lagi. Suruh mereka segera mengirim pesan untuk memberitahunya." Mary segera membalas, "Apakah si Cliff itu membuatmu kesal lagi di sana?" Andi Rewa membalas, "Aku bukan merasa kesal. Dia hanya pamer di depanku, dan itu membuatku sedikit tidak nyaman." Cliff sedang mencari cara untuk membuka percakapan dan mendekatkan diri dengan Daisy. Namun tiba-tiba dia menerima pesan dari ibunya, Nina. Isi pesan tersebut membuatnya seperti tersambar petir. "Anak nakal, apalagi yang kau lakukan hingga membuat masalah dengan Andi? Ruli Gunawan baru saja menelponku dan memarahiku habis-habisan. Dia mengatakan bahwa kau membuat kekacauan lagi dan Andi akan memperpanjang waktu hukumanmu di sana menjadi 2 tahun. Cliff hampir runtuh seketika. Dia bergumam di dalam hatinya, 2 tahun? Itu sama saja membunuhku. Aku baru tinggal 2 hari di sini tapi rasanya sudah tidak tahan lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya bisa bertahan.
selama 1 tahun. Dan sekarang Andi tiba-tiba memperpanjang hukumanku jadi 2 tahun. Apa salahku padanya? Dengan pikiran ini, Cliff menoleh ke arah Andi dan secara naluriah berkata, "Tuan Andi, aku..." Namun Andi tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Andi langsung menyerahkan secangkir teh sambil tersenyum tenang. "Silakan Tuan Cliff, minumlah teh ini. Tehnya cukup enak. Aku membawanya dari luar kota. Kalau kau meminumnya, maka 2 tahun tetap 2 tahun. Tapi kalau tidak diminum, 2 bisa menjadi 3, bahkan mungkin 4 atau 5. Wajah Cliff langsung berubah menjadi sangat suram. Ancaman dalam kata-kata Andi jelas dan tegas. Menyadari hal ini, hati Cliff benar-benar runtuh. Dia memaki di dalam hatinya. Andi ini benar-benar iblis di antara iblis. Apa salahku sampai dia begitu kejam padaku? Apakah karena Desi? Apakah aku membuatnya marah karena aku mencoba mendekati Desi tadi? Tapi Desi bukan istrinya. Desi hanya wakil direktur eksekutif grup Rapocini. Apa hubungannya dengan Andi? Kenapa Andi ikut campur terlalu jauh? Sementara Cliff merasa frustrasi hingga ingin mati, orang-orang di sekitarnya juga terkejut melihat ke arah Andi. Mereka tidak tahu apa maksud dari 2 menjadi 3 atau 4. Najwa bertanya dengan bingung, "Andi, apa yang kau bicarakan? 2 menjadi 3 atau 4? Aku tidak mengerti." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Oh, aku hanya sedang bermain teka-teki dengan Tuan Cliff. Saat terakhir kali bertemu, aku tahu kami berdua sama-sama suka bermain teka-teki. Jadi kali ini aku spontan memberinya teka-teki." Najwa mengangguk ringan dan tersenyum. "Lalu, apa jawabannya?" Andi Rewa tertawa. "Jawabannya tentu tidak bisa diberitahukan. Kalau diberitahu, tidak seru lagi." Setelah itu, Andi Rewa mendorong cangkir teh ke arah Cliff sekali lagi dan tersenyum. "Tuan Cliff, bagaimana? Apakah kau ingin minum teh ini atau tidak?" Cliff tahu kalau dia tidak meminum teh ini, maka hukumannya mungkin akan bertambah menjadi 3 atau 4 tahun. Kalau ingin mengurangi kerugian, dia harus segera meminum teh itu untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk. Menyadari hal ini, matanya memerah. Dia hampir menangis di tempat. Cliff berpikir di dalam hatinya, 2 tahun, tinggal di pinggiran kota selama 2 tahun, sama saja dengan di penjara. Mungkin malah lebih buruk daripada penjara. Apa dosa yang aku lakukan sampai harus bertemu dengan orang seperti Andi ini? Sebelum bertemu dengannya, hidupku sangat menyenangkan. Tapi sejak perayaan ulang tahun Fania, hidupku tidak pernah berjalan baik." Memikirkan hal itu, Cliff tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru di dalam hati, "Kurang ajar. Aku membuat Andi marah waktu itu juga karena aku mencoba mendekati Fania. Andi ini benar-benar tidak manusiawi. Dia sudah menikah, istrinya juga sangat cantik. Tapi kenapa dia selalu mencegahku mendekati wanita lain? Apa semua wanita itu miliknya?" Kemarahan Cliff semakin kuat. Setelah berkali-kali tidak sengaja berhadapan dengan Andi, dia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari Andi dan tidak pernah bertemu lagi dengan Andi seumur hidupnya. Dengan perasaan kesal dan tidak berdaya, akhirnya dia terpaksa menyerah kepada Andi. Dia mengambil cangkir teh yang didorong Andi dengan hormat, lalu mengangkatnya dengan tangan gemetar dan dengan penuh kepedihan dia berkata, "Tuan Andi, terima kasih atas teh yang kau buat. Aku akan meminumnya sekarang." Meminum secangkir teh itu sama dengan menyetujui keputusan baru Andi. Hukuman 1 tahun Cliff langsung diperpanjang menjadi 2 tahun. Cliff merasa ingin menangis, tetapi air matanya tidak bisa keluar. Seluruh semangat hidupnya seperti direnggut seketika, dan itu membuatnya tampak kehilangan jiwa. Di sisi lain, Elsa pun merasa terkejut. Meskipun orang lain tidak tahu tentang konflik antara Andi Rewa dan Cliff Hartanto, tetapi dia tahu semuanya dengan jelas.